Karena ternyata ketika kami hadir di tengah masyarakat, banyak yang mereka kapan Pak terakhir perawatan gigi? Belum pernah, padahal udah di usia sepuh gitu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rio. Dan aku Monik, istrinya Mas Rio. Ya, boleh dikatakan sebagai owner dari Gigigo. Kalau tugas aku lebih ke ya bantu-bantu istri. Gigigo waktu itu kita diriin di 3 September ya. Jadi tepat 2022. 1 tahun yang lalu kami baru berdiri, dan waktu itu betul-betul di luar prediksi atau ekspektasi kami ya. Jadi dari semula kami kepengen gitu banyak yang ada di sekitar yang kami bikin ya, itu bisa merasakan atau tidak lagi takut atau nggak khawatir untuk datang ke dokter gigi gitu. Dan waktu itu kita awali dari kegiatan apa ya? Jadi gini, dulu kan kita tuh punya rencana di tahun 2023 atau 2024 kita tuh pengen punya klinik gigi gitu. Terus itu kan baru angan-angan, terus kita tuh pengen mulainya tuh dari mana gitu. Jadi waktu itu kita mulainya itu kita periksakan, kebetulan saya dokter gigi, terus kita periksa ke panti-panti asuhan, terus ke kayak pondok-pondok pesantren gitu. Jadi ya udah seadanya gitu. Jadi kita periksa gigi, terus kita edukasi cara gosok giginya gimana gitu. Sembari kita minta doanya ya kepada adik-adik gitu. Doain ya semoga kakak-kakak bisa berkesempatan untuk bisa buka klinik gigi gitu. Dan waktu itu juga momennya bersamaan orang tua pas pergi bisa naik haji ya. Dan minta doa juga sekalian. Masya Allah, prediksi kami itu 1-2 tahun lagi gitu, dan ternyata Allah memudahkan. Di tahun lalu, di tahun 2022 kami buka waktu itu. Buka pertama kami karena kebetulan tinggal di daerah Pabelan, dan semula karena kami tahu istilahnya kami pemain baru gitu, anak kemarin sore yang baru membuka dental care gitu. Kami berpikir bahwa senior-senior ada di banyak lokasi gitu. Kami pengen men-segmen lebih spesifik, yaitu teman-teman mahasiswa. Jadi kami memilih kampus mana ya gitu, dan kami pilih kampus yang UMS ya. Jadi di sana kami lokasinya buka. dekat UMS. Pertama ketika dalam pencarian biasanya orang kan akan menuliskan kata gigi, jadi kami ada unsur giginya gitu, terus apa ya gitu. Terus istri waktu itu nyeletuk Gigigo, boleh juga sih tapi Gigigo, ya udah deh nggak apa-apa, kita ambil, kita konsultasikan, ya udah, terus sudah kita daftarkan juga mereknya. Pelayanannya dari yang simpel, dari konsultasinya free. Jadi kita cek semua giginya, ada yang lubang atau enggak, terus ada yang perlu dicabut atau enggak. Terus terus scaling, bersihin karang, terus dari yang estetis kayak tambal estetis, terus bleaching atau memutihkan gigi, terus behel atau orto itu juga bisa. Terus ya cabut, terus perawatan gigi anak bisa, terus gigi tiruan atau gigi palsu itu juga bisa. Jadi ini kalau ngomongin awal ya, kami bikin itu dulu waktu pas awal-awal kan, Mas Rio
itu di FO, jadi nanganin reservasi, terus nanganin pendaftaran, terus pembayaran, itu Mas Rio semuanya tuh dari jam di FO. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, jam 10 malam tuh Mas Rio di depan. Nah terus dokternya siapa? Dokternya aku sendirian. Jadi belum ada shift-shiftan gitu. Terus masih dan di luar ekspektasi juga ya Mas ya. Jadi itu alhamdulillahnya rame. Penerimaannya awal itu ramai. Jadi dasarnya memang senang ya ngobrol, ketemu teman-teman baru, orang-orang baru. Dan waktu itu kami kan membangun Gigigo ini dari tempat yang kecil apa adanya gitu ya. Satu kios, teman-teman bisa bayangin di-skat gitu, yang satu ruang perawatan, yang satu ruang untuk menerima pasien dan sekaligus ruang tunggu. Artinya ketika ada yang nunggu gitu ya, sambil nunggu sebisa mungkin tidak saling krik-krik, diem-dieman, pandang-pandangan, apalagi ngelihat jam kayak seolah nunggunya terlalu lama gitu. Jadi kita ajak ngobrol gitu-gitu, dan itu yang kami edukasi ke tim-tim kami setelahnya agar lebih nyaman. Dan alhamdulillah bulan kelima ya. Waktu itu kami sudah bergeser ke tempat yang lebih lega lah, dan bisa menangani dengan dokter yang waktu itu dibagi shift-shiftnya gitu, misalnya kayak dokter pengganti ya, dokter gigi pengganti, dan saat ini kurang lebih 7 atau 8. 8 sama aku. Yes. Ini sih kendalanya itu kalau semisal pasiennya tuh ramai banget ya. Ramai banget tuh kita mungkin di pasien yang ngantri ya Mas ya. Pasien yang ngantri. Jadi kayak semisal nih pasien datang, namanya pasien kan nggak ngerti ya ini nanti perawatannya itu tambal atau cabut atau apa gitu, jadi keluhannya sakit gitu. Ternyata waktu pas di dalam perawatan itu kan kita juga nggak bisa memprediksi perawatannya berapa lama. Ternyata ada misal mau udah ditambal nih, terus pasiennya minta sekalian tambal gigi yang lain gitu, jadi kan butuh waktunya yang lama, sedangkan kita awalnya udah ngeplot misal 30 menit gitu ya. Nah ternyata mundur kan. Nah itu kendalanya di situ. Jadi pasien yang setelahnya itu apa ya Mas? Jadi nunggu lama. Terutama itu sih, bagaimana agar para pasien atau calon pasien itu mereka tetap nyaman. Dan kalau teman-teman mengetahui di tempat kami, memang kami sengaja sesuaikan agar apapun itu pas gitu. Artinya ketika segmen kami adalah teman-teman mahasiswa, itu ketika teman-teman melihat tempat kami itu pas, nggak ada kekhawatiran, nggak ada keraguan, nggak ada apalagi takut gitu untuk sekedar datang ya, masuk, semuanya sudah kita set agar pasien nyaman gitu. Yang pasti kalau kami biasanya mengawali perjalanan itu strategi atau enggak ya. Jadi kami lebih ingin banyak berbagi dulu di awal. Jadi kami datangin barangkali, kalau contoh nih kami buka ini di Nusukan, kami ya datang ke pejabat-pejabat setempatnya lah, Ibu gitu ya. Ibu Lurah waktu kemarin ngendikan atau menyampaikan, alhamdulillah ini pertama kalinya ada di Kelurahan Nusukan gitu, kita juga seneng nih gitu. Dan sekaligus kita mengajak warga sekitar nih untuk bisa merasakan gitu ya, hitung-hitung kami menyiapkan apa yang kurang nanti ketika benar-benar menerima pasien sungguhan gitu ya. Nah selain itu ya kami tetap maintenance semua yang ada, tim kami sesuaikan, kami menyesuaikan tim agar sesuai dengan siapa segmen kami. Training itu penting, termasuk juga bagaimana agar para pasien nih, mereka ini kami sesuaikan sengaja. Jadi kayak contoh nih, dari warna, dari tampilan apapun itu kami sejak awal tuh konsultasi justru ya ke teman-teman mahasiswa, karena mereka targetan kami. Senangnya apa sih gitu. Ini mungkin karena 2 tahun lalu ya kami bikinnya gitu. Kalau tahun ini tahun lalu ya. Kalau tahun ini mungkin sudah beda lagi ya. Tahun lalu kami nanya warnanya apa sih tren yang disukai itu teman-teman mahasiswa,
lilak mas, oke lilak. Gitu. Tahun ini mungkin geser ke sage. Jadi kita selalu cross check, kita selalu check and recheck kepada teman-teman mahasiswa apa sih yang lagi disukai, apa lagi diminati, kebutuhan apa gitu, apapun yang bikin hambatan bagi mereka kita permudah. Nah itu kuncinya kalau di tempat kami. Terus nambahin lagi nih mas, jadi kayak semisal pasien datang itu kita nggak cuman 1 atau 2 keluhan yang dikeluhin sama pasien, kita semuanya itu kita cek. Jadi nilai positif, nilai plusnya di situ. Kita cek satu-satu giginya, terus kita kasih tahu kondisinya. Jadi pasien ini lebih aware dan misal mau perawatan ini 1 gitu ya. Terus kita kasih tahu, jadi kan pasiennya tuh seneng. Terus nanti dari mulut ke mulut gitu. Jadi saling ngerekomendasiin sama lain. Jadi ya kalau semisal pasien datang itu aku dapat rekomendasi dari ini, jadi malah kayak reunian gitu loh mas. Oh iya kemarin ini habis kesini loh mbak, ini habis sini gitu. Jadi komunikasi antar pasien tuh lebih enak gitu. Sesuatu yang kita lakukan dengan hati itu nanti bakalannya sampai kena ke hati juga. Asik. Pengennya itu kan sesuai sama namanya ya, gigiku. Pengennya itu kita ada di setiap pemerataan kesehatan gigi gitu. Jadi yang belum ada klinik giginya kita atau di situ masih belum banyak, kita pengennya itu ngedukasi sama masyarakat yang di situ, kita memfasilitasi kesehatan terutama gigi dan mulutnya ya di daerah situ gitu. Kita memang punya plan, kita punya impian bersama seluruh tim yang ada. Ya, kami luar biasa, tim-tim yang support selama ini. Mereka anak-anak muda, mereka kami yakini punya banyak target juga, punya banyak gagasan yang selaras dengan apa yang kami impikan. Dan kami punya plan dan semoga apa yang menjadi dream bersama ini bisa terrealisasi, bahwa Gigiku bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa diterima dengan baik, dan semoga nanti akan bermunculan kalau di sini kita istilahkan 3.0. Istilah 3.0 itu bukan cabang ketiga, bukan. Ini baru cabang kedua. Yang pertama kami masih menempati tempat yang ala kadarnya betul waktu itu. 2.0 ketika kami sudah bergeser ke tempat yang lebih lega, punya 2 DU saat itu ya, dan saat ini di tempat 1 lagi gitu. Suka juga kembali. Sukanya itu kita alhamdulillah itu dikelilingi sama tim yang benar-benar solid. The Dream Teams. Iya benar. Terus mereka itu benar-benar full mencurahkan pikiran, tenaga gitu, totalitas banget gitu. Ya kayak kemarin lah kita bikin opening di sini. Inisiatif mereka sendiri ya, anniversary yang pertama mereka inisiatif sendiri, lanjut lagi malam minggu ngumpul ya, H-1 lanjut sampai tengah malam, pagi-pagi mereka ngajak jam 6 sudah standby dan seterusnya. Jadi yang tahun lalu kami setiap kegiatan tuh biasanya ngundang atau melibatkan vendor dari luar gitu, praktis kemarin full betul-betul di handle tim. Iya. Itu sukanya ya, artinya kami senang dikelilingi ya istilahnya tim yang sevibrasi gitu. Dukanya paling yang tadi ya, jadi ketika kamu tidak bisa gitu. Betul-betul mensolusikan, terutama yang tadi tetap kita maksimalkan. Jadi kita atur setiap pasien yang datang itu sesuai jam reservasi yang ada. Nah, tetapi kalau ada pasien yang agak terlambat sehingga mempengaruhi yang setelah-setelahnya. Mundur semua. Nah, untuk itu kita selama ini juga memberikan satu pemahaman yang sama dengan para dokter, dengan asistennya, dengan
front office yang ada, jadi agar ini bisa tersolusikan. Terkadang meskipun kami tidak ada di tempat, kami kalau mantau di CCTV gitu ya, kita cross check, kok pasien ini belum masuk gitu, atau kok yang di dalam kok lama, ada apa gitu, atau penambahan apa lagi gitu. Dan jadi kita sebisa mungkin sampaikan gitu, atau komunikasikan ke misalnya yang belum datang nih, kita komunikasikan, Mbak, maaf nih, ini pasien sebelumnya ini ada penambahan jenis perawatan gitu. Barangkali kalau digunakan mungkin mau kemana dulu, nanti datang sekian menit lagi kayak gitu-gitu. Kita upayakan di situ. Jadi dukanya ketika kami tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan, terutama dalam hal jam reservasi, karena kita mengupayakan sebaik mungkin. Dan yang melakukan perawatan, kenapa kok kami tetap masih lanjutkan gitu? Kadang tuh aku hanya punya waktu di hari ini, karena di hari-hari yang lain nggak bisa. Kayak contoh kemarin kebetulan ada kawan kami Mbak Fani dari Persis Women gitu, aku bisanya tiap hari ini aja gitu. Selebihnya aku jam tanding gitu, hari-harinya harus latihan. Bukan tanding ya, latihan gitu. Sehingga ya udah jenis perawatannya apalagi nih dimaksimalkan di saat kita tangan gitu. Nah ya, jadi mungkin lebih ke ditelateni ya Mas ya. Jadi apapun bisnisnya, apapun usahanya itu lebih dirasain dengan hati gitu. Jadi kita benar-benar terjun langsung, apa yang kurang, apa yang harus diuji ngangenin, terus apa yang pokoknya benar-benar istilahnya bisnis itu kayak anak ya. Jadi harus perhatiin benar-benar, harus dirawat gitu. Nah nanti kan dari situ kan kita bisa ngerasain tuh, oh ini ada yang kurang, harus dibenerin ininya. Jadi benar-benar ditelateni gitu. Tambahan dari Mas Rio. Aku ingat pesan bahwa kalau mau bisnis itu awali dari solusi apa yang mau kita tawarkan. Jadi kita cari problem yang ada di tengah masyarakat dan kita hadir sebagai solusinya. Nah, alhamdulillah kami memilih perawatan gigi karena edukasi ini yang ternyata juga penting ya. Jadi kita pengen bahwa hadirnya kami itu bisa menjawab kebutuhan akan pentingnya perawatan gigi. Karena ternyata ketika kami hadir di tengah masyarakat, banyak yang mereka kapan Pak terakhir perawatan gigi? Belum pernah, padahal udah di usia sepuh gitu ya. Nah, ini kita harapannya sejak dini itu sudah mulai teredukasi, nggak perlu khawatir untuk datang ke klinik gigi gitu, ke klinik gigi manapun gitu. Kalau anak muda dan merasa nyaman dengan apa yang kami sampaikan, datanglah ke tempat kami, ada di Pabelan dan juga di Nusukan. Ya, Gigigo hadir saat ini alhamdulillah ada di Pabelan mewakili Sukoharjo dan ada di Nusukan mewakili Solo saat ini, berada di dua tempat. Apa sih bedanya Gigigo dengan barangkali dental care yang lain? Bahwa kami ingin betul-betul lebih dekat dengan para anak muda. Istilahnya pilihannya anak muda itu ya Gigigo gitu. Itu kenapa di saat yang lain belum memikirkan, kami sudah ada maskotnya, kami ada jinglenya, dan itu melalui proses lomba ya. Ada lomba video kreatif yang saat ini masih kami buka kesempatan, dan harapannya mereka tidak khawatir untuk datang ke Gigigo gitu. Jangan khawatir karena kita kategori istilahnya dental care yang profesional, ramah, sekaligus terjangkau. Itu penting. Ya, jadi kebanyakan itu masyarakat itu takut ke dokter gigi itu ada 3 hal. Yang pertama karena takut sama biayanya. Nah, jadinya hadirnya Gigigo ini pengen kalau kita itu price list-nya itu terbuka, kita juga nggak mahal kayak gitu. Terus yang kedua itu takut karena suasananya. Nah, makanya di Gigigo pengen menghadirkan suasana yang baru. Jadi nggak seserem yang dibayangin sama mereka gitu kan. Terus yang ketiga itu karena
takut sama antrinya yang lama itu. Nah makanya itu salah satu dukanya kita kalau nggak bisa itu ya Mas tadi ya, yang Mas udah jelasin tadi gitu. Jadi makanya ada yang reservasi itu buat meminimalisir antrian, meminimalisir waktu yang terbuang buat ngantri gitu. Iya. Satu lagi nih, kita punya program rutin karena sejak awal kita selalu menyampaikan bahwa di Gigigo itu free konsultasi baik via online maupun offline. Artinya ketika mau konsultasi datang free. Jadi datang dicek betul-betul oleh dokter, konsultasi sama dokter free gitu, tanpa dipungut biaya apapun. Dan tidak hanya itu, kita punya program rutin saat ini yaitu Gigigo Talk. Kita sudah jalan ke setiap minggu 5 ya, kalau nggak salah. Jadi kita selalu ada edukasi kepada semua warga ya, untuk bisa sekaligus konsultasi langsung ya lewat sesi tanya jawab di situ dengan tema-tema khusus. Jadi mantengin aja di Instagram kami, itu di gigigo.id dan klinik Gigigo. Terima kasih semuanya atas atensinya. Thank you banyak juga dari Sena Media. Sukses selalu, kami senang banget apalagi sosok-sosok yang hadir di sini nih ya. Dan dari aku, Rio dan Dr. Monik, kami sangat pengen bisa kolaborasi dengan semuanya. Silahkan hubungin aja kami di setiap channel sosial media. Matur nuwun, kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf, kita bisa sambung sambil ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.